Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini mewakili dari kelompok 1 dari mata kuliah Sistem Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasa modulasi dan juga menjelaskan rangkaian-rangkaian yang menjadi simulasi dari fasa modulasi. Ada di sini saya akan menjelaskan tentang fasa modulasi yang analog. Baik, di sini dari gambar bisa kita lihat. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu fasa modulasi. Fasa modulasi analog adalah suatu teknik modulasi yang dimana fase sinyal pembawa atau carrier signal diubah-ubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi yang akan dikirimkan. Untuk penjelasan lengkapnya, fase modulasi atau PM adalah bentuk modulasi sudut atau angle modulation yang dimana pergeseran fasa dari gelombang pembawa bervariasi secara proporsional terhadap amplitudo sinyal informasi analog. Dengan kata lain, informasi dikodekan ke dalam perubahan fasa gelombang pembawa. Nah, baik. Sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang dibutuhkan untuk fasa modulasi analog ini. Yang pertama di sini ada V1 atau sumber tegangan AC, yang mana di sini berfungsi menghasilkan sinyal informasi atau modulation signal, dan biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi rendah. Selanjutnya di sini ada V2 atau Vsin. Sini ia berfungsi menghasilkan sinyal pembawa atau carrier signal, gelombang yang menghasilkan gelombang sinus dengan frekuensi jauh lebih tinggi. Sinyal pembawa inilah yang akan digeser fasanya sesuai dengan sinyal informasi dari V1. Selanjutnya di sini ada resistor dengan kode R1 yang mana berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan yang masuk ke rangkaian modulator. Selanjutnya di sini ada kapasitor dengan kode C1. Fungsinya di sini ialah menyimpan dan melepaskan muatan listrik sesuai perubahan tegangan. Ya, kapasitor ini bekerja bersama resistor untuk menggeser fase sinyal pembawa. Dan komponen ini adalah kunci utama terjadinya modulasi fasa analog. Dan di sini ada grounding. Di sini ada grounding. Dan di sini ada grounding, yang mana fungsinya di sini sebagai titik referensi 0. Selanjutnya di sini kita ada V3 dan V4, yaitu sumber tegangan
DC. Yang di atas itu plus VCC dan di bawah ialah minus VCC. Yang fungsinya kedua komponen ini ialah memberi tegangan supply positif dan negatif. Intinya dua komponen ini berfungsi untuk memberi tegangan supply atau mensuplai tegangan. Selanjutnya di sini ada komponen yang bernama osiloskop atau bisa disebut juga virtual osiloskop, yang mana fungsinya di sini ia menampilkan bentuk gelombang sinyal input dari atau modulator dan carrier serta output. Jadi fungsinya di sini ia hanya menampilkan bentuk gelombang sinyal yang diinput, yang masuk, dan sinyal yang keluar atau output, yang mana hasil dari modulasi fasa. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita bisa rounding. Di sini di pojok kanan kiri bawah. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari modulator tadi dari osiloskop, yang mana bisa kita identifikasi gelombangnya. Untuk garis kuning paling atas ini ialah sinyal informasi atau modulator, yang mana berupa gelombang sinus berfrekuensi rendah. Selanjutnya garis biru yang berada di tengah ialah tegangan kontrol atau hasil integrasi sinyal informasi. Dalam modulasi fasa, perubahan amplitudo sinyal informasi mempengaruhi pergeseran fasa dari sinyal carrier. Selanjutnya ada garis hijau. Di sini ia adalah sinyal termodulasi fasa atau sinyal carrier setelah termodulasi. Terlihat seperti gelombang sinus berfrekuensi tinggi, tetapi fasanya bergeser-geser mengikuti perubahan bentuk sinyal informasi. Jadi ia bergeser-geser mengikuti perubahan bentuk sinyal informasi, yaitu dari garis yang berwarna kuning. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini dari hasil tampilan osiloskop ini, yang pertama, terjadi proses modulasi fasa analog karena fasa sinyal carrier berubah-ubah mengikuti sinyal informasi. Yang kedua, amplitudo sinyal pembawa tetap, sehingga ia bukan modulasi amplitudo atau AM. Kesimpulan yang ketiga ialah frekuensi carrier relatif konstan, tetapi fasanya berubah-ubah, menandakan modulasi sudut atau angle modulation. Kesimpulan yang keempat ialah hubungan antara gelombang informasi yang berupa garis kuning di sini dan pergeseran fasa gelombang pembawa sini yang berwarna hijau menunjukkan keberhasilan dari proses fase modulasi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.